Perkenalkan, nama saya Larisati Oleh Putri, NIM 64190628 dari kelas 645C01. Saya akan menjelaskan tentang rangkuman analisa laporan keuangan dari pertemuan 1 sampai pertemuan 6. Pertemuan 1. Analisa laporan keuangan adalah evaluasi posisi keuangan serta kinerja suatu perusahaan dengan menggunakan laporan keuangan. Laporan keuangan dibuat untuk mengetahui gambaran tentang posisi keuangan suatu perusahaan serta hasil-hasil yang telah diperoleh perusahaan. Kegunaan analisa laporan keuangan yang pertama dapat memberikan informasi yang lebih luas, dan yang kedua dapat mengetahui kesalahan dari laporan keuangan, dan yang terakhir, ketiga, mengetahui sifat hubungan dan dapat melahirkan model atau teori yang terdapat di lapangan seperti prediksi atau peningkatan usaha. Tujuan analisa laporan keuangan yang pertama, membantu dalam menilai posisi dan kinerja perusahaan. Yang kedua, membandingkan posisi dan kinerja keuangan perusahaan dengan posisi dan kinerja keuangan perusahaan yang bersangkutan di masa lalu. Yang ketiga, membantu pemakai laporan keuangan dalam mengambil keputusan. Pertemuan 2. Bentuk laporan keuangan. Yang pertama ada neraca atau balance sheet, adalah laporan yang sistematis tentang aktiva, hutang, serta modal dari suatu perusahaan pada suatu saat tertentu. Macam-macam aktiva. Aktiva lancar ada kas, investasi jangka panjang, piutang dagang, piutang wesel. Aktiva tetap ada investasi jangka panjang, aktiva tetap berwujud, aktiva tetap tidak berwujud, dan beban yang ditangguhkan. Macam-macam hutang lancar, ada hutang dagang, hutang pajak, hutang wesel, dan masih banyak lagi. Hutang jangka panjang adalah hutang obligasi, hutang hipotek, dan pinjaman jangka panjang. Bentuk neraca ada dua. Yang pertama, skontro atau akun from adalah aktiva tercatat sebelah kiri debit dan hutang serta modal tercantum di sebelah kanan kredit. Yang kedua, vertikal atau report from. Semua aktiva nampak di bagian atas diikuti kelompok hutang kemudian kelompok modal. Hutang atau liability adalah kewajiban keuangan perusahaan kepada pihak lain yang belum terpenuhi. Modal atau equity adalah hak atau bagian yang dimiliki oleh perusahaan. Laporan laba rugi atau income statement. Bentuk laporan laba rugi ada dua, yang pertama single step dan yang kedua multiple step. Pertemuan 3. Yang pertama ada likuiditas, yaitu kemampuan suatu perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangan yang harus segera dipenuhi atau kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban. Yang kedua, solvabilitas, menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangannya apabila perusahaan tersebut dilikuidasi. Yang ketiga, rentabilitas, yaitu kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba saham periode tertentu. Macam-macam rentabilitas, ada rentabilitas ekonomi dan rentabilitas modal sendiri. Metode dan teknik analisa. Yang pertama, metode analisa. Ada dua, yaitu analisa horizontal, membandingkan laporan keuangan untuk beberapa periode sehingga diketahui perkembangannya. Yang kedua, analisa vertikal, laporan yang dianalisa hanya meliputi satu periode atau satu saat kerja statistik. Yang kedua, teknik analisa yang biasa digunakan ada analisa pembanding laporan keuangan, tren dan kemajuan keuangan perusahaan, dan laporan dengan presentasi per komponen. Pertemuan 4. Tren dalam presentasi. Jika analisa akan melakukan pembandingan laporan keuangan yang lebih dari 3 tahun, lebih baik jika menggunakan angka indeks. Semua data keuangan yang dianalisa dihubungkan dengan angka indeks dalam bentuk presentase. Dengan menganalisa lebih dari 3 tahun, maka akan diketahui kecenderungan atau tren dari posisi keuangan, apakah meningkat, tetap, atau menurun. Laporan dengan presentase berkomponen. Laporan yang disajikan dalam presentase seperti presentase dari masing-masing pos aktiva terhadap total aktivanya masing-masing pos. Pertemuan 5.
Analisa rasio menggambarkan suatu hubungan atau perimbangan antara jumlah tertentu dengan jumlah yang lainnya. Rasio-rasio likuiditas. Ada current ratio, digunakan untuk menganalisa posisi modal kerja suatu perusahaan. Rumusnya aktiva lancar dibagi hutang lancar dikali 100%. Acid tax ratio disebut quick ratio, yaitu kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban tanpa memperhitungkan persediaan. Rumusnya aktiva lancar dikurang persediaan dibagi hutang lancar kali 100%. Perputaran piutang. Piutang yang dimiliki perusahaan mempunyai hubungan yang erat dengan penjualan kredit. Piutang berasal dari penjualan kredit. Tingkat perputaran piutang. Rumusnya total penjualan kredit dibagi rata-rata piutang dikali 100%. Perputaran persediaan. Rumusnya harga pokok penjualan dibagi rata-rata persediaan dikali 100%. Perputaran persediaan menunjukkan berapa kali jumlah persediaan barang dagangan diganti atau dijual dalam 1 tahun. Perputaran modal kerja menunjukkan hubungan antara modal kerja dengan penjualan. Rumusnya total penjualan dibagi modal kerja rata-rata dikali 100%. Pertemuan 6. Rasio solvabilitas terdiri dari yang pertama, rasio modal sendiri dengan total aktiva. Rumusnya modal sendiri dibagi total aktiva dikali 100%. Yang kedua, rasio modal sendiri dengan aktiva tetap. Rumusnya yaitu modal sendiri dibagi total aktiva tetap dikali 100%. Yang ketiga, rasio aktiva tetap dengan hutang tetap. Rumusnya total aktiva tetap dibagi total hutang jangka panjang dikali 100%. Rasio rentabilitas digunakan untuk mengukur profit yang diperoleh dari modal yang digunakan untuk operasi perusahaan atau mengukur kemampuan perusahaan untuk memperoleh keuntungan. Rasio rentabilitas terdiri dari yang pertama, rasio operating income dengan operating asset. Rumusnya laba usaha atau operating income dibagi aktiva usaha atau operating asset dikali 100%. Yang kedua, turnover dari operating asset. Rumusnya penjualan dibagi operating asset. Yang ketiga, return on investment atau ROI. Rumusnya yaitu operating asset turnover dikali profit atau penjualan dibagi operating asset dikali laba usaha bagi penjualan. Ratio lain-lain. Yang pertama, ratio laba kotor. Rumusnya yaitu penjualan dikurang HPP dibagi penjualan kali 100%. Yang kedua, operating ratio. Rumusnya yaitu HPP tambah biaya operasi dibagi penjualan bersih dikali 100%. Yang ketiga atau terakhir yaitu perputaran. Rumusnya yaitu pembelian dibagi rata-rata hutang dagang. Sekian presentasi saya tentang rangkuman analisa laporan keuangan dari pertemuan 1 sampai pertemuan 6.